Oke, silakan on cam, bisa on cam semuanya. Kita mulai sambil menunggu untuk Mazia bisa bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan refleksi pada pekan pertama masa prapenugasan. Di sini berkaitan juga dengan proses pembekalan untuk kampus mengajar 7. Di mana rencananya ini akan kita laksanakan kemarin, tapi kondisi tidak mendukung sehingga harus digeser pelaksanaannya pada hari ini. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan refleksi. Kita akan mengukur bagaimana pemahaman kalian dan sejauh mana kalian mengikuti kegiatan pembekalan dari pembekalan pertama yang dilaksanakan mulai hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan juga yang terakhir pada hari Jumat. Nanti kita akan lihat untuk materi apa saja yang sudah disampaikan, dan saya harap nanti kalian bisa sedikit mengulas nanti materi apa yang disampaikan oleh pemateri pada setiap harinya. Namun sebelum kita masuk ke refleksi, di sini sudah dibentuk struktur organisasinya belum untuk SD Cisadap? Nah, sudah Bapak. Sudah, siapa yang jadi ketua? Saya. Rizka. Oke, jadi untuk ketuanya Rizka, dan nanti mungkin saya bisa melihat data kepengurusan yang lainnya, atau sekarang kita akan laksanakan perkenalan terlebih dahulu ya sebelum kita melakukan refleksi, karena mungkin untuk sebagian orang ini pertama kita jumpa walau secara daring. Perkenalkan, nama saya Peri Bahtiyar Rinaldi yang nanti bertugas sebagai dosen pembimbing lapangan di SDN 3 di SDN 3 Cisadap. Saya berasal dari Universitas Galuh. Kemudian untuk eh, basicnya ini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk pendidikan biologi. Mungkin sekarang dari kalian bisa perkenalan terlebih dahulu, kemudian juga kalau sudah dibagi atau sudah dibentuk strukturnya, kalian bisa menyebutkan juga nama asal, kemudian asalnya, asal PT, kemudian juga domisili, plus di sini nanti bertugas sebagai apa, atau tugas di keorganisasiannya ini sebagai apa. Silakan dari Rizka terlebih dahulu, nanti diikuti oleh yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizka Azkia. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hmm, eh, saya berdomisili di Ciamis. Dan saya sebagai sebagai ketua. Ciamisnya di mana? Ciamisnya di apa ya? Eh dekat dekat persimpangan Cirahung. Silakan yang lain, dilanjutkan dulu untuk perkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Mita Wandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Akuntansi dari Universitas Galuh Ciamis. Saya di sini sebagai bendahara, Pak. Mita domisili di mana, Mita? Saya domisili di Cipatujah, Pak, di Tasik. Cuma ngambilnya di Ciamis, biar deket ke kampusnya. Ngekos di mana? Ngekos di depan kampus, Pak. Silakan yang lain. Selanjutnya. Ya baik, perkenalkan nama aku Nilan Minggiani dari Unsil jurusan Pendidikan Ekonomi. Aku rumahnya di Kertasari Ciamis dan aku bagian Pubdok. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sri Desni Sundari dari Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya sebagai publikasi dan dokumentasi. Domisilina di mana? Di Ciamis, Pak. Tapi mah aslinya Cilacap. Di sini kos. Ya, Di di mana kosnya? pos depan Galuh. Itu Mazia, tolong sambil dihubungi ya, sambil diingatkan. Mungkin belum pegang HP, sehingga nanti bisa terlaporkan untuk semua eh, apa yang bertugas di SDN 3 Cisadap. Kalau Mazia itu sebagai apa di sini? Masih ya, sekretaris kayaknya. Sekretaris. Oke, sambil berjalan, untuk akun YouTube, akun Instagram sudah buat. Instagram sudah, Pak, tapi ada satu ini orang yang belum kirim foto, jadinya belum diupload semua. Nah, tapi akunnya sudah ada. Sudah. YouTube sudah. YouTube belum. Ti- Tapi email udah ada sih, tinggal login aja. Ya, nanti segera dibuat ya untuk untuk YouTube, kemudian Instagramnya juga mulai ditata. Untuk TikTok perlu nggak ya, Pak? Sebenarnya untuk TikTok nggak terlalu perlu ya, atau mungkin nanti pada saat pembekalan kalau ada penjelasan harus TikTok ya mungkin nanti bisa dibuatkan. Tapi sejauh ini dan pengalaman sebelumnya itu hanya YouTube dan juga Instagram. Nanti menyesuaikanlah dengan kebutuhan yang disampaikan pada saat pembekalan. Baik, Pak. Oke, kita masuk ke refleksi. Ingat-ingat kembali untuk materi yang kemarin sudah kalian ikuti. Kalau kita lihat tadi dari basic pendidikannya, ada yang dari program studi. Tadi PGSD ya, Rizka atau di mana? Aku di BK. Oh ya di BK. BK berarti pendidikan. Ya pendidikan, bimbingan konseling. Kemudian tadi ada yang pendidikan ekonomi, kita pendidikan akuntansi. Kemudian Sri ini dari FE ya dari manajemen. Oke, jadi mungkin karena kampus mengajar ini nanti dalam proses pembekalan itu akan bicara tentang hal-hal yang sebenarnya berbau pendidikan. Jadi untuk yang basicnya itu pendidikan, mungkin sudah memiliki basicnya sehingga nanti tinggal memperkaya saja dari proses pembekalan. Nah untuk Sri mungkin yang non-dik ini nanti harus kerja lebih ekstra untuk bisa memahami ataupun juga nanti menerapkan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan yang nantinya diterapkan dalam proses kampus mengajar. Yes. Nah, sebelum lanjut di sini sudah ada Majia ya. Nanti Majia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum saya share untuk jadwal kemarin. Halo, cek Majia.
Iya, Bapak, maaf baru pulang dari kondangan. Iya, Hehe. so silakan. Sudah bisa perkenalan diri? Oh, tinggal aku. Iya, tinggal sendiri. Silakan on cam dulu ya nanti biar. Bentar ya, Pak. Saya siap-siap dulu deh. Baru pulang pisan, maaf ya, Pak. Oh ya udah. Kita lanjut ke sini dulu ya. Nanti untuk perkenalan bisa di akhir lah untuk Mazia. Oke, kalian sudah mengikuti pembekalan. Di sini sudah ada beberapa materi, baik itu di hari pertama, kedua, dan seterusnya. Di mana untuk hari pertama, kalian dibekali tentang konsep dasar pedagogik dan juga kompetensi andragogi. Saya harap nanti kalian bisa terus mengikuti pembekalan ini ya dalam waktu yang cukup lama sampai tanggal 12 Februari. Dan saya lihat untuk materi pembekalannya ini sangat penting nanti untuk bisa dijadikan sebagai modal kalian, entah itu untuk menyusun program kerja maupun juga nanti untuk eksekusi program kerja yang nanti disusun. Pada hari pertama, kalian mendapatkan materi tentang konsep dasar pedagogi dan juga kompetensi andragogi. Ada yang mau sedikit mengulas berkaitan dengan dua materi ini? Masih ingat materinya? Aku Konsep, mungkin ya boleh. ya baik secara garis besar gitu ya, yang saya pahami. Pedagogi itu kayak mengajari anak gitu. Jadi berpusat pada guru, di mana guru tersebut mengajari kepada anak sepenuhnya gitu. Nah, untuk andragoginya sendiri itu merupakan kayak teori pembelajaran orang dewasa, di mana di sana terdapat berbagai macam teori untuk bagaimana cara orang dewasa belajar. Mungkin begitu, Pak. Oke, ada tambahan? Ini berdasarkan pemahaman kalian ya, tidak harus textbook. Silakan yang kalian pahami dari apa yang disampaikan oleh pemateri. Ini pematerinya kemarin siapa, Pak Is ya? Silakan ada yang mau menambahkan? Boleh di konsep dasar pedagogik, boleh juga di kompetensi andragogi. Atau boleh juga dibedakan pedagogi dan andragogi itu apa sih bedanya? Silakan dari Rizka mungkin ada tambahan atau bisa disampaikan pemahaman tentang konsep dasar pedagogi atau kompetensi andragogi. Kalau dari Mita, Sri mungkin. Ini kalau ulasan dari pedagogi seperti apa, kemudian andragogi seperti apa. Kalau dari Mazia sudah gabung? Mungkin Pak, saya menambahkan yang andragogi. Eh, Spam saya yang dijelaskan oleh pemateri bahwasanya untuk penerapan andragogi di SD itu bisa, tapi memang mungkin tidak apa ya sepenuhnya eh, yang dilakukan di jenjang SMP dan SMA. Dan penerapan di SD itu tentunya menyesuaikan dulu ya apa sih metode eh, yang akan dilakukan gitu. Eh, Terus dan untuk pembelajarannya juga eh, kayak dibuat have fun gitu buat siswa-siswanya, kayak
apanya istilahnya bukan apa ya eh intinya kayak pembelajarannya itu kayak eh bisa dibuat kayak apa ya di otak anak tuh kayak bermain gitu, bermain tuh kayak sambil belajar gitu. Dan tentunya di sini eh, siswanya juga didorong oleh eh, kita atau guru pamong kayak untuk kayak berpartisipasi gitu dalam pembelajaran. Dan di sini juga eh, guru juga mungkin di dalam andragogi juga mungkin sebagai fasilitator gitu untuk dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari yang lain? Kemarin untuk materi konsep dasar pedagogi, kemudian kompetensi andragogi, kalau dilihat dari durasinya, ini cukup atau kurang? Terlalu pendek atau terlalu panjang waktunya? Dari aku cukup, Pak. Cukup 1,5 jam untuk konsep dasar pedagogi, kemudian kompetensi andragogi juga ini durasinya 1,5 jam. Keduanya cukup. Cukup, Pak. Penyampaian materinya bagaimana? Menarik, boring, atau bagaimana? Sedikit jenuh sih, Pak. Yang mana? Yang konsep dasar pedagogi atau kompetensi andragogi atau kedua-duanya? Yang andragogi yang itu sedikit jenuh. Yang lain? Bagaimana? Sama atau menjenuhkan? Tapi bisa dipahami untuk materinya secara umum. Bisa, Pak. Setelah mengulas lagi di PowerPoint. Iya, jadi nanti untuk pembekalan di minggu kedua, silakan buat catatan-catatan kecil ya, yang sifatnya nanti sebagai eh, poin-poin yang nanti akan memberikan kekuatan bagi kalian dalam proses pemahaman. Oke, untuk hari pertama, kita anggap kalian sudah bisa memahami dan kita akan lanjut ke hari yang kedua. Di mana untuk hari yang kedua, di sini ada pesan penugasan, kemudian ini sudah masuk ke asesmen, asesmen untuk kognitif dan juga non-kognitif. Kemudian juga konsep dasar kurikulum merdeka di SD dan kalau tidak salah di sini juga masuk ke implementasinya, implementasi Kurmer di SD. Nah, untuk hari kedua, silakan ada yang mau mengulas di luar Nilan dan Rizika terlebih dahulu. Mungkin bisa Sri, bisa Mita, atau Mazia. Ini materi yang kedua, materi di hari kedua, ada asesmen kognitif dan non-kognitif, berarti nanti kan bicara psikomotor, kemudian afeksi, kemudian juga konsep dasar Kurmer di SD dan implementasinya. Siapa, Sri atau Mita? Mau sedikit mengulas berkaitan dengan asesmen kognitif dan non-kognitif ataupun juga Kurmer, konsep dasar dan implementasi.
Silakan. Siapa? Mazia atau boleh Nilan atau Rizka juga silakan. Ada yang mau sedikit mengulas berkaitan dengan materi di hari kedua? Untuk asesmen, kemudian juga untuk asesmen dan juga konsep dasar format dan juga implementasinya. Ayo, siapa yang mau mengulas? Salah satu di antara tiga materi ataupun boleh ketiganya? Mungkin aku lagi, Pak. Boleh, silakan. Eh, Mungkin mengenai hal-hal esensial ya dalam kurikulum Merdeka, aku ngebahasnya di mana capaian dalam sebuah pembelajaran itu berupa kayak berisi sebuah rangkaian kayak pengetahuan gitu. Di mana dari hasil pembelajaran atau dari pengetahuan si guru kepada si siswanya. Dan keterampilan juga di mana keterampilan sini dalam keterampilan eh, si anak gitu menanggapi atau memahami sebuah pengetahuan tersebut dan sikap juga di mana si sikap ini kayak misal si siswanya itu mampu bersikap baik gitu dalam mempelajari suatu hal maka nantinya si pengetahuan dari guru akan datang kepada siswa gitu akan menyerap dan juga menjelaskan mengenai peran guru di mana guru di sini sangat penting gitu karena si anak ini emang membutuhkan peran guru gitu. Terus juga ada teknik-teknik dalam penilaian pembelajaran, penyampaiannya, di mana apabila si anak ini kurang dalam memahami pembelajaran, maka si guru harus ekstra gitu dalam memberikan sebuah materi tambahan gitu. Mungkin dari aku sekian. Ya, terima kasih Nilan. Dari yang lain ada tambahan? Mungkin Pak sedikit dari saya tambahan. Eh, Materi asesmen itu ada dikatakan bahwa asesmen dilakukan ada tiga, ada off learning yaitu hasil belajar, ada for learning strategi belajar, dan as learning yaitu sarana belajar. Nah, dan dikatakan bahwa mungkin untuk keefektifan asesmen ini dilakukan uh, apa ya agar mengetahui siswa ini paham gak sih gitu materi yang disampaikan guru itu lebih bagusnya itu ketika materi pembelajaran dilakukan dan langsung dilakukan asesmen. Jadi setiap apa ya mungkin mata pelajaran yang dilakukan nanti dilakukan asesmen. Mungkin kalau bisa dicontohkan mungkin ya mungkin di kampus saya kayak seperti mungkin untuk mata kuliah apa gitu langsung dilakukan kuis. Jadi di situ bisa dilihat bahwa uh, ada mungkin beberapa anak yang sudah paham, ada beberapa anak yang belum paham dan nanti di sana bisa dilakukan apa ya? Kan katanya uh, kurikulum Merdeka ini fleksibel ya Pak. Jadi nanti kita di sana bisa apa ya? Untuk um, memberikan gitu kan apa ya penjelasan mungkin membedakan gitu kan memang uh, apa ya pemahaman anak-anak beda gitu dan di sana bisa kita disesuaikan gitu menurut apa ya sampai mana gitu anak paham gitu. Oke, terima kasih. Ada tambahan lain? Mungkin aku izin menambahkan ya, Pak, Boleh. mengenai asesmen non-kognitifnya. Mungkin dilihat dari asesmen non-kognitif ini bermanfaat jika seorang guru melakukan asesmen non-kognitif ini, kita dapat mengetahui bagaimana peserta didik ini gaya belajarnya, dilihat misalnya contohnya dari penuangan seorang guru meminta untuk peserta didiknya menuangkan bagaimana perasaannya hari ini melalui gambar atau mungkin melalui tulisan-tulisan sehingga nanti guru ini atau pendidik ini tahu peserta didik ini memiliki emosi seperti apa atau mungkin justru psikologi anaknya seperti apa dan ini sangat mempengaruhi nantinya kepada proses pembelajaran. Seperti itu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Mazia. Dari yang lain? Ada tambahan lagi? Dalam penerapan kurikulum Merdeka di SD itu ada
pembuatan RPP tidak? Dalam administrasinya ada RPP atau tidak? Kalau kalau dalam kurikulum Merdeka. Mungkin sepaham saya Pak yang kemarin itu katanya mungkin untuk RPP dalam eh, kurikulum Merdeka itu gak wajib gitu Pak. Jadi mungkin RPP itu nantinya dibuat untuk mungkin ya rencana belajar gitu kan memang apa ya ya biar terstruktur aja gitu Pak dalam kita eh, apa ya dalam pembelajaran gitu. Ya, mungkin ya untuk yang di kuliah di pendidikan. Kalau Mazia, prodi apa? Aku pendidikan ekonomi. Untuk pendidikan ekonomi ada dua. Iya, Berarti ini ya sudah belajar juga tentang rencana pembelajaran. Itu iya. kita selalu bicara tentang RPP dan di kurikulum Merdeka itu istilahnya bukan lagi RPP, tapi sebagai modul. Ya. Jadi RPP itu tetap dibuat, tapi dalam nama yang berbeda dan bentuknya agak berbeda, yang disebut sebagai modul, modul pembelajaran atau modul ajar. Di dalamnya sudah detail, termasuk untuk materi dan lain-lain, kurang lebih sama seperti RPP, cuman beda istilahnya saja. Dan itu nanti ketika melakukan observasi di sekolah, itu kita harus tahu kurikulum yang diterapkan di sekolah di SDN 3 Cisadap ini, apakah sudah menggunakan Kurmer atau masih menggunakan kurikulum yang lain. Jadi nanti kita bisa melakukan asesmen terhadap administrasi eh, perencanaannya. Jadi kita lihat modulnya, kemudian seperti apa proses pembelajarannya, kemudian juga evaluasi baik itu alat maupun proses evaluasinya dan hasilnya. Nanti itu dituangkan dalam apa ya dalam laporan observasi yang nanti dijadikan sebagai baseline kita atau nanti dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program kerja. Kemudian dalam penyusunan program kerja nanti silakan ya ada di sini ada 5 orang, jadi nanti ada 5 program individu yang didasarkan kepada atau berbasis kepada prodi masing-masing. Jadi untuk yang dari pendidikan ekonomi, nanti membuat program individu yang ada kaitannya dengan pendidikan ekonomi. Untuk yang dari manajemen, juga sama, nanti membuat program individu yang nanti berkaitan dengan manajemen. Begitupun juga untuk yang dari pendidikan akuntansi dan juga dari BK. Jadi di luar nanti dari program kerja kelompok itu nanti kita juga membuat program kerja individu, tapi nanti tanggung jawabnya tetap tanggung jawab bersama. Jadi siapapun yang membuat program individunya itu nanti tetap menjadi tanggung jawabnya tetap tanggung jawab bersama. Nah, untuk materi di hari kedua ini waktunya durasinya cukup atau kurang atau lebih? Begitu di asesmen, kemudian di konsep dasar kurikulum ataupun juga di implementasi. Ini konsep dasar kurikulum 2 jam, kemudian asesmen kognitif itu 1,5 jam, dan untuk implementasi kurikulum ini 1,5 jam. Ini waktunya cukup atau kurang atau lebih? Cukup sih Pak, cuman ya agak jenuh di kurikulum karena mungkin terlalu gemuk materinya. Jadi Materinya terlalu padat. ya, Dari yang lain, bagaimana? Mengenai durasinya cukup atau tidak, kemudian cara menyampaikan materinya tadi cukup menarik, sangat menarik atau sedikit boring atau bagaimana? Silakan. Kayak media sih Pak, sedikit jenuh di bagian kurikulum. Kurikulum di dua-duanya diimplementasi atau di konsep? Kalau aku di konsep Pak. iya lebih di konsep. Mungkin kalau implementasi kan nanti kita bakal butuh banget gitu. Cuman kalau kurikulum lebih agak jenuh. Ya.
Tapi materi dari kedua ini bisa dipahami? Oke, karena ini tim ya nanti apa ya dalam setiap individu memiliki karakter baik itu dalam daya tangkap pemahaman ataupun juga dalam daya tafsir nanti ketika mengubah konsep menjadi eksekusi atau eh, menjadi implementasi. Sehingga nanti semua yang ada di sini itu nanti harus saling melengkapi dan saling mengingatkan. Ya, sehingga nanti untuk setiap orang itu mendapat support yang sama dari yang lainnya. Sehingga nanti setiap program kerja, kemudian juga nanti ketika menjadi VIC dalam sebuah program kerja, baik itu individu maupun kelompok, itu nanti bisa jalankan dengan sangat baik. Hari kedua, kita anggap kalian bisa memahami ini, dan sekali lagi nanti yang lain bisa membantu yang lain. Jadi kalau sudah paham mengenai materi ini, kemudian teman yang lainnya ada yang sedikit kurang paham, itu nanti bisa saling membantu. Kemudian untuk hari Rabu, itu masuk ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian juga penggunaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ini hanya dua materi, waktunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini 2 jam, kemudian penggunaan platform Merdeka Mengajar itu 1,5 jam. Di sini ada yang mau sedikit memberikan ulasan mengenai materi ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan penggunaan platform Merdeka Mengajar. Silakan. Terutama dari yang belum memberikan ulasan. Atau silakan, boleh siapa saja. Ada yang mau memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian juga penggunaan platform. Kalau penggunaan platform biasanya hanya pengenalan platform-platform yang nanti bisa digunakan selama proses penugasan. Ini dari yang ini terutama untuk yang profil pelajar Pancasila. Ada yang mau mengulas? Mungkin saya mau nyoba, Pak. Boleh. Eh, untuk sepemahaman yang saya tangkap ya, jadi kan visi di pendidikan di Indonesia itu ada beberapa, salah satunya menuntut peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, yang mengharuskan berpusat pada siswa. Nah, kemudian pada proyek penguatan profil ini menekankan bahwa metode ajar dengan menggunakan proyek ini 80% ampuh untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dan kreatif. Prosesnya berawal dari bagaimana ada rasa ingin tahu, mencari tahu sendiri, sehingga proses pembelajaran pada project based learning ini berpusat pada siswa yang akhirnya nanti bisa meningkatkan berpikir kritis siswa atau critical thinking bagi siswa. Mungkin sedikit segitu, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang mau memberikan tambahan? Untuk materi-materi ini sebenarnya nyambung ya dari materi hari pertama, kedua, ketiga itu selalu ada kaitannya. Termasuk tadi ini bicara tentang profil pelajar Pancasila itu nanti kan sangat terkait dengan materi pedagogi, kemudian juga dengan andragogi. Di mana dalam andragogi itu eh, kita kenal sebagai pembelajaran apa ya, pembelajaran dewasa atau pembelajaran orang dewasa atau pembelajaran mandiri. Bagaimana nanti seorang guru itu nanti sebagai tutor yang nanti harus bisa mengkondisikan untuk peserta didik itu bisa belajar secara mandiri. Jadi nanti bisa mengarahkan dan mengkondisikan atau membuat situasi yang memang nanti bisa mendorong untuk siswa itu bisa belajar sendiri. Dan itu juga merupakan bagian dari konsep pedagogi dan juga profil pelajar Pancasila. Bagaimana nanti peserta didik itu bisa membangun pengetahuannya sendiri.
Entah itu melalui proyek atau melalui eh, problem yang diberikan, kemudian siswa atau peserta didik dituntut atau diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang diberikan. Tapi lebih banyak ke proyek sebenarnya untuk yang eh, merdeka untuk yang platform atau untuk yang profil pelajar Pancasila. Dan tentunya itu untuk membangun kemandirian. Sehingga dengan ada ataupun tanpa adanya guru, itu nanti tetap bisa berlangsung proses belajar dari peserta didik. Saya kan ada tambahan. Untuk materi ini cukup atau tidak untuk durasinya? Dari saya cukup, Pak. Cukup, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Untuk penyampaian materinya bagaimana? Kalian bisa ikuti dengan baik karena penyampaian dari pemateri ini juga cukup baik atau sedikit boring juga untuk materi ini. Kalau dari saya cukup sih, Pak. Cukup dari yang lain? Cukup juga. Cukup. Sri belum ada suaranya. Bagaimana untuk materi ini? Cukup? Cukup. Mita? Cukup, Pak. Oke. Saya anggap juga kalian sudah bisa memahami ya untuk materi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan juga untuk platform Merdeka Mengajar. Kemudian di hari kelima kita masuk ke salah satu pokok dari tujuan kampus mengajar diadakan yaitu untuk peningkatan kemampuan literasi siswa. Di sini ada konsep dasar literasi, kemudian juga ada konsep literasi digital. Ada yang mau sedikit mengulas? Yang disebut literasi itu apa? Berdasarkan apa yang kalian simak, yang kalian pahami dari penjelasan pemateri. Kemudian literasi digital itu apa? Apakah literasi itu cukup dengan membaca misalnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kemudian itu dianggap eh, itu adalah literasi? Atau literasi itu yang bagaimana? Mungkin dari pemahaman saya, ya, Pak, literasi itu salah satunya mampu memahami, ya salah satunya membaca juga, cuma tetapi jika hanya membaca 15 menit atau dengan kurun waktu yang sebentar atau hanya bisa membaca dan tahu huruf tapi tidak memahami, mungkin itu adalah miskonsepsi dari literasi karena orang-orang awam seringkali menafsirkan literasi itu hanya bisa membaca dan tahu huruf berbentuk abjadnya seperti apa, akan tetapi mereka terkadang kurang memahami dan tidak bisa mengkomunikasikan itu kepada orang lain. Nah, kemudian literasi yang kemarin dibahas itu ternyata literasi itu tidak hanya mampu membaca dan mengenali huruf-huruf saja atau numerasi, tetapi mampu juga memahami, menafsirkan, mampu menyimpulkan dan kemudian mengkomunikasikan lagi kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih penjelasan yang cukup bagus untuk literasi. Dari yang lain ada tambahan? Mungkin dengan kasus banyaknya berita hoax, itu bisa dikaitkan juga dengan literasi, terutama untuk literasi digital. Mungkin ada yang menambahkan berkaitan dengan itu ataupun yang lain? Silakan.
Jadi tadi literasi itu tidak sebatas hanya membaca, tapi tidak lantas ketika kita membuat proyek atau membuat program kerja yang berhubungan dengan literasi, lalu kegiatan membaca ini ditinggalkan. Karena walau bagaimanapun dasar dari literasi itu ya membaca itu, tapi ketika kita menyebut literasi adalah membaca, maka pengertian dari literasi itu menjadi sangat sempit. Jadi nanti dalam program pada saat penugasan, kegiatan 15 menit sebelum apa kegiatan membaca sebelum belajar itu juga bisa dilaksanakan. Tentunya dalam prakteknya itu nanti siswa diperbolehkan untuk membaca apapun, membaca buku apapun sesuai dengan keinginan siswa. Jadi kita tidak menentukan tema apa yang harus dibaca, buku apa yang harus dibaca, tapi yang dibaca itu sesuai dengan kegemaran atau keinginan siswa. Sehingga dari sana kita memupuk rasa cinta atau memupuk kegemaran ataupun juga minat baca dari siswa. Kemudian nanti lama-kelamaan dari sana nanti akan berkembang bagaimana kemampuan literasi dari siswa ini juga akan tumbuh dan berkembang. Sehingga ketika ada berita hoax, itu tidak langsung termakan, tapi dia mampu menganalisis, kemudian juga eh, dia mampu menganalisis berita tersebut, kemudian mampu menarik kesimpulan tentang kebenaran dari berita tersebut. Itu ketika kaitannya sudah lebih jauh lagi dengan eh, konsep dari literasi digital, atau juga nanti ada literasi lingkungan, kemudian literasi yang lain. Itu nanti bagaimana perkembangan dari minat membaca dulu dari siswa. Ketika siswa sudah senang membaca, sudah akrab dengan buku, maka nanti siswa akan menjadi bagian dari buku itu, dari buku itu sendiri. Sehingga buku itu nanti tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menjadi jendela yang memungkinkan bagi siswa untuk bisa masuk ke dalam buku tersebut atau bisa mendalami buku tersebut. Maka dari sana nanti bisa diperluas lagi dan diperkaya pengetahuannya sehingga banyak bekal, kemudian itu nanti dijadikan sebagai dasar untuk melakukan analisis dan juga mengambil keputusan. Untuk materi di hari Kamis berkaitan dengan durasi cukup atau terlalu panjang atau kurang? Dan penyampaian dari pematerinya bagaimana? Mita, bagaimana untuk materi di hari Kamis? Cukup, Cukup apa? cukup, waktunya cukup, Terus penyampaian materinya dari pemateri bagaimana? cukup Apakah menarik Pak, dan mudah dipahami sih bagi saya mah. ya, dari yang lain, dari Sri, bagaimana? Cukup, Pak. Tapi memang waktu itu saya tuh lagi persiapan gladi bersih PKL Kamis Jumat, jadinya sedikit menyimak. Dari yang lain, bagaimana? Untuk materi yang dua ini, secara durasi dan juga cara penyampaian dari pemateri. Durasi Kalau dan materi cukup, Pak. Ya, tapi durasinya cukup. Kemudian, kita sedikit jenuh juga karena beliau menjelaskan secara bertele-tele gitu, Pak. untuk yang Tidak, mana? yang literasi digital. Literasi digital. Yang konsep dasar literasinya bagaimana? Cukup sih, Pak. Dapat dipahami. Oke, untuk yang hari Kamis, saya anggap kalian sudah bisa memahami. Nanti tinggal diperkaya dan diperdalam saja. Kemudian, untuk hari Jumat, kita masuk ke praktek baik. Kemudian juga bagaimana memilih bacaan untuk siswa, kemudian dan juga strateginya untuk siswa dapat membaca.
Di materi ini inti dari apa yang disampaikan pemateri ini apa? Lebih ke strategi sih, Pak. Kalau untuk hari Jumat gitu, kayak penerapannya mengenai beberapa strategi untuk membangun koneksi antara anak-anak gitu untuk mengajak bagaimana sih gitu kayak koneksinya baik gitu kan. Ini tentang anak SD ya. Jadi mungkin mengenai kayak awal-awal perkenalan antara anak SD dan sama SMP kan beda gitu. Nah, jadi untuk yang anak SD kayak kita tuh harus pandai merayu gitu. Bahkan dari yang lain ada tambahan berkaitan dengan materi terakhir tadi praktek baik, kemudian juga cara memilih bacaan dan juga strategi membacanya. Dari Rizka, bagaimana? Mungkin Pak sedikit menjelaskan mungkin apa yang saya pahami di apa yang memilih gitu Pak bacaan eh, untuk siswa. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwasanya eh, dalam pembelajaran itu ada di tingkatan gitu, ada A, B, C gitu kan, sampai D gitu. Nah, eh, dan untuk SD ini ada di tingkatan A, B, C. Dan apa ya, kemarin juga dari ibunya tuh kayak sambil apa ya, mungkin eh, kayak apa ya, share apa ya, ya untuk buku digitalnya juga saya lihat ya menarik gitu. Dan saya juga sebagai orang dewasa menarik gitu, apalagi peserta didik yang nanti di SD gitu, Pak. Oke, terima kasih. Untuk keseluruhan materi dari hari pertama sampai hari Jumat, bagaimana masih ada kendala, permasalahan, atau cukup untuk bisa dipahami? Bagaimana? Bisa dipahami semua? Semuanya bisa memahami materi yang disampaikan? Mungkin kalau untuk dipahami bisa, Pak. Dari yang lain? Pak, mohon izin, kemarin kan saya tuh selama pembekalan itu kemarin teh mati lampu. Jadi waktu hari Jumat itu nggak ikutan post test Udah coba mati menghubungi listrik. helpdesk? Jadi Belum. ya jadi sinyalnya juga nggak ada Pak di rumah tuh. Sudah coba hubungi helpdesk? Sudah, cuma di helpdesknya itu bukannya kan dari Senin sampai Jumat. Jadi pas Sabtu tuh belum ada jawaban. Udah berarti nunggu hari Senin dulu. Seandainya tidak perlu proses ya berarti abaikan saja. Kalau memang harus proses berarti nanti kita menunggu informasi dari helpdesk. Iya. Eh, saya anggap semuanya bisa memahami untuk materi dari Senin sampai Jumat. Tapi ini ya secara individu saya ingin menanyakan dari siapa dulu? Dari Majia dulu. Eh, dari keseluruhan materi yang disampaikan oleh pemateri, ini nanti pertanyaannya untuk semua ya. Ini untuk kamu menjawab nanti Majia dulu. Dari sekian banyak materi, nanti bisa disebutkan materi yang berkesan itu materi apa saja. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Ataupun kalau semuanya berkesan, itu boleh disebutkan. Ya, baik. Mungkin yang berkesan bagi saya itu lebih ke konsep dasar literasi sama literasi digital. Karena memang di masyarakat pun masih banyak miskonsepsi bahwa literasi itu hanya bisa membaca dan tahu huruf. Nah, mungkin ini perlu untuk diimplementasikan dan dikasih tahu, disosialisasikan kepada masyarakat bahwa literasi itu tidak hanya membaca, apalagi di era sekarang ini teknologi ini sangat berperan penting
menjadi peran utama banyak masyarakat atau mungkin anak-anak yang sering terkena phishing atau lain sebagainya yang mengharuskan itu kita mampu untuk membaca menerapkan literasi digital karena ya tadi karena literasi itu tidak hanya mampu membaca namun mereka harus mampu memahami, menyimpulkan, menyaring seperti apa dari maksud dari teks ini sehingga tidak merugikan, mampu menafsirkan dan mengkomunikasikan ke orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan mungkin salah satu isi chat atau berita yang berisi mungkin hoax, kita mampu mencerna terlebih dahulu, kita mampu menyimpulkan apakah ini benar atau tidak, sehingga kita tidak menyebarkan atau mengkomunikasikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga tidak terseret kepada kerugian nantinya. Mungkin yang paling berkesan bagi saya itu yang literasi. Terima kasih, Pak. Kemudian dari keseluruhan pemateri, kalau ada rate 1 sampai 5, mau menyimpan dinilai berapa? Mungkin 9 ya, Pak, karena Kalau misal dari 1 sampai 5, oh 4. 4. Iya. Ada saran, masukan untuk tim dari kampus mengajar sehingga nanti bisa diperbaiki di pelatihan di minggu kedua, pembekalan di minggu kedua. Iya. Mungkin secara sistem saya kasih rating 5 ya, Pak, karena mungkin sangat prepare, saya tahu gitu. Mungkin saya juga pernah mengalami namanya mengurus seperti ini tuh susah. Mungkin ya kurang-kurangnya tuh dari seperti jaringan, mungkin kayak gitu. Jadi kadang-kadang terhambat. Tapi untuk sistemnya bagus, Pak. Mengesankan. Kalau untuk pemateri ada saran? Cukup mungkin beberapa ada mungkin yang sedikit bertele-tele mungkin, tapi tetap dapat poinnya. Mungkin maksudnya menjelaskan seperti itu sedikit bertele-tele mungkin agar pemahamannya masuk ke bawah alam sadar kita mungkin. Tapi bagus. Kasih, Pak. Oke, terima kasih Mazia. Selanjutnya Sri, mungkin untuk pertanyaan yang sama, dari sekian materi pembekalan yang berkesan itu materi apa saja? Kalau menurut saya yang berkesan itu pada pemateri pertama apa ya, yang konsep andragogi karena emang narasumbernya itu menarik pas menjelaskannya. Tapi untuk pemateri saya lebih suka literasi digital karena banyak manfaat dan menjelaskan banyak soal media digital. Cukup, Pak. Yang Karena untuk rate pemateri dari 1 sampai 5 kira-kira mau kasih nilai berapa? untuk yang pemateri pertama hari Senin itu 5 lah. 5, karena memang tidak menjenuhkan. Tapi untuk yang literasi digital 4 cukup, Pak. Ada saran? Cukup. Cukup. Berarti tidak ada saran-saran atau masukan untuk tim kampus mengajar ataupun yang lainnya. Oke, terima kasih Sri. Selanjutnya Mita. Baik, Pak. Untuk materi yang paling berkesan untuk saya yaitu yang memilih bacaan untuk anak SD. Yang itu. Satu materi atau ada materi lain? Kalau materi lain yang itu sih, Pak, yang literasi digital juga cukup menarik. Cuma yang paling menurut saya berkesan itu yang memilih bacaan untuk anak SD. Karena cukup menarik gitu untuk anak-anak SD yang nggak suka baca-baca buku yang isinya teks gitu. Sukanya kan yang buku-buku yang non-teks. Kayak gitu-gitu sih, Pak. Untuk rate pemateri dari 1 sampai 5 kira-kira di angka berapa? 5, 4 sih, Pak. 4, oke. Terima kasih Mita. Ada Ya, masukan? cukup, Pak. Cukup, oke. Selanjutnya Nilan untuk pertanyaan yang sama. Ya, mungkin bagi aku mah yang aku suka itu yang materi andragogi sama pedagogi gitu. Soalnya di mana kan kita jadi lebih mengetahui bagaimana dalam seni mengajar dan bagaimana juga kayak peran kita sebagai teori belajar orang dewasa gitu. Nah, terus kalau misalnya
kita mengetahui itu kan berarti kita dalam mengajar juga bisa lancar gitu. Ya seperti itu sih. Untuk rate pemateri dari 1 sampai 5 kira-kira berapa? 5 sih Pak buat 5. rate-nya. Oke. Ada masukan? Ada sih Pak, kan yang hari Selasa gitu, yang moderatornya, kan yang tanya jawab ya. Kan aku gak kebagian di Zoom nih, mau nanya gitu ya di YouTube. Tapi si moderator teh kayak gak ngelirik ke yang YouTube gitu Pak. Jadi banyak yang nanya juga, jadi gak kejawab gitu. Jadi mungkin ini lebih ke moderator gitu, kayak kalau ada tanya jawab teh, ke YouTube juga kayak lihat gitu. Jangan di yang di Zoom aja. Oke, terima kasih. Nanti catatannya saya buatkan. Yang terakhir dari Rizka, silakan. Mungkin apa ya, mungkin banyak ya yang berkesan Pak, tapi yang apa ya, sampai apa ya, emosional banget gitu Pak, menyimaknya gitu pas kemarin yang praktik baik pembelajaran literasi di SD, karena di sana apa ya, eh, mau apa sih, mungkin kata aku mah kayak bermodal buku, dan hal itu juga apa ya, bisa banyak gitu dalam menggali gitu kayak eh, apa ya, ke kreatifan siswa gitu. Dan banyak gitu kayak misal kemarin si bapaknya juga Pak Rizky gitu kayak menyontohkan kayak eh, kan mungkin ada mata pelajaran yang mungkin bahasa Indonesia katanya, apa ya, eh, untuk materi tentang puisi, dan bapaknya juga tidak apa ya, tidak bilang ke anak-anak kayak puisi ini harus gini 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 gitu, tapi puisi itu kayak mengungkapkan hati mereka gitu ke dalam tulisan gitu. Dan apa ya, melihat hasil-hasil puisi gitu yang uh, siswa Pariski gitu kemarin, ya sangat menyentuh gitu. Ternyata sekreatif ini loh anak SD gitu. Dan hal itu juga apa ya, membuat saya kayak mungkin kayak ingin gitu nanti di SD gitu untuk mempraktekkan hal itu gitu. Untuk rate dari pemateri, kira-kira di angka berapa dari 1 sampai 5? 5 Pak. Ada masukan? Mungkin masukan enggak sih Pak? Oke, kalau nggak ada masukan, semuanya sudah saya rangkum ya untuk apa yang kalian sampaikan. Nanti sebagai bahan saya untuk pelaporan hasil refleksi di minggu ini. Dan saya harap nanti selepas dari refleksi ini, kalian bisa terus membangun komunikasi sehingga nanti chemistry kalian juga bisa ikut terbangun. Kita masih ada beberapa waktu persiapan di prapenugasan sebelum kita masuk ke fase penugasan. Sehingga di sana ketika kalau ketika chemistry-nya sudah terbangun, kemudian komunikasi kita sudah berjalan dengan baik, nanti pada saat penugasan itu kita bisa melaksanakan program kerja itu dengan baik pula. Apalagi di sini kan sama-sama kita eh, kalian itu satu gender juga, tentunya nanti pasti egonya itu akan semuanya akan memiliki ego yang nantinya ingin muncul, sehingga saya harapkan di sini kalian nanti bisa ya membangun komunikasi yang baik, kemudian juga membangun chemistry yang baik, sehingga nanti kita dapat melaksanakan penugasan dan bisa bertahan sampai ke eh, masa penugasan itu selesai. Oke, mungkin untuk refleksi hari ini cukup, dan mungkin untuk minggu depan seandainya kita melaksanakan daring, nanti kita bisa coba gabung 2 sekolah langsung ya dengan yang di Panyingkiran, sehingga kita bisa lebih efektif nanti, sehingga tidak seperti sekarang itu harus 2 pertemuan untuk yang refleksi di minggu kedua seandainya kita laksanakan secara daring kembali. Mungkin nanti ada kebutuhan untuk dokumentasi, silakan. Kalau ada yang mau mendokumentasikan terlebih dahulu, silakan dipandu pubdoknya.
Silakan Pubroknya bisa memandu untuk dokumentasi. Screenshot paling ya, Pak. Iya, boleh screenshot. Beri aba-aba saja. Ya, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah nanti hasilnya bisa di-share di grup. Eh, kemudian apa lagi ya? Ini semuanya sudah berkomunikasi dengan VIC dari perguruan tinggi masing-masing, dengan koordinator perguruan tingginya sudah ada komunikasi, atau dengan prodi berkaitan dengan nanti konversi nilai atau rekognisi nilai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah berarti nanti kita tinggal jalan eh, ya ke proses selanjutnya. Di sini sudah ada yang membuka komunikasi belum dengan pihak sekolah? Belum. Belum. Oke, Pak, saya kalian ya? mau bertanya mengenai konversi. Apa? Iya, konversi. Bentar. Gimana? Untuk mengenai konversi kan ternyata ada beberapa dosen yang mengharuskan saya tuh ke Bandung ya Pak. Itu gimana ya Pak nantinya untuk ke kampus mengajar? Untuk ke apa ada izinnya atau nanti dikasih tugas seperti apa gitu? Sebenarnya untuk yang di kampus itu nanti kebijakannya dengan program studi ya. Kemudian kalau memang ada kebijakan seperti itu, nanti dari yang lain, eh, dari yang lain nanti bisa saling support dan saling mengerti dengan kondisi yang memang mengharuskan hal seperti itu. Tapi nanti buka komunikasi ya dengan saya juga dengan yang lainnya, sehingga termasuk juga dengan pihak sekolah. Sehingga nanti sekolah tidak eh, bertanya-tanya ya kalau ini dalam beberapa hari tidak ada, atau mungkin kalau memungkinkan dikomunikasikan dengan dosennya, kalau misal harus kuliah mungkin kuliah daring atau bagaimana, tapi itu nanti dikembalikan ke otoritasnya, ke prodi masing-masing. Kalau misalnya dosennya mau seperti apa, nanti dikomunikasikan dengan prodi. Mungkin nanti mudah-mudahan ada jalan keluarnya, dan nanti komunikasi saja seperti apa itu dengan teman-teman yang lain juga dengan saya. Baik, makasih Pak. Pak, maaf boleh ulang screenshotnya? Tadi Boleh. ada satu yang belum kelihatan. Bentar ya. Betul. Bentar, Pak. Di timer kok. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya bisa di-share ya untuk hasil screenshotannya. Dan ditunggu untuk launching akun YouTube dan juga Instagramnya. Kemudian eh, apa ya, tetap semangat nanti mengikuti pembekalan. Jangan sampai ada pembekalan yang terlewat. Karena nanti kita setiap minggu di akhir pekan itu ada refleksi seperti ini, dan nanti disampaikan bagaimana hasil dari refleksi ini di form yang akan sampai ke kementerian. Tapi nanti saya akan coba eh, terus ya membuat yang seperti ini, bagaimana untuk refleksinya kita bisa senyaman mungkin. Nanti mungkin bisa saja dalam beberapa kesempatan kita melaksanakan dalam bentuk luring, semisalnya kondisinya memungkinkan. Termasuk kan dalam kaitan hal ini juga domisili dari mahasiswa pun nanti bisa menjadi hal yang kemudian kita tidak bisa laksanakan secara luring. Misal tadi untuk Majia ataupun yang lain harus
ke Bandung mungkin di akhir pekan sehingga kita tidak bisa melaksanakan secara luring dan harus tetap melaksanakan daring. Jadi sekali lagi mohon untuk bisa mengikuti pembekalan dengan sebaik mungkin, kemudian jaga kondisi karena kondisi sekarang sudah kita masuki musim penghujan dan ini kondisi yang rawan untuk sakit. Semoga kalian atau kita semua bisa tetap berada dalam keadaan sehat, bisa mengikuti program kampus mengajar ini dari proses penugasan sampai proses penugasan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini di akhir pekan yang harusnya digunakan untuk liburan, kita malah gunakan untuk diskusi atau refleksi ini. Salam hangat untuk keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.